Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maila Ayudiasari dengan NPM 247820882. Pada video kali ini saya akan membuat video pakai tracer lab 3.5.5 tentang konfigur DTP. Ini kita mengisi user profile dulu. Nah, jadi pada lab ini sendiri tentang konfigur DTP ini terdapat 5 PC, kemudian 3 switch. Ya, di sini dia menampilkan addressing table-nya. Lalu tujuan lab ini yaitu konfigur static trunking dan konfigur and verif DTP-nya. Jadi part pertamanya yaitu verif VLAN configuration. So VLAN brief command the switch 1 ya. VLAN brief. Nah, jadi tujuan pada lab ini sendiri yang dimana pada konfigur DTP adalah untuk memahami cara kerja dan konfigurasi dynamic trunking protokol. Nah, dalam mengatur jaringan trunk antar switch. Jadi melalui kegiatan ini kita belajar untuk membuat dan memberi nama VLAN baru. Kemudian menetapkan port akses untuk setiap VLAN tersebut yang telah kita buat itu. Kemudian mengkonfigurasi trunk link antar switch menggunakan mode dynamic desirable, kemudian dynamic ITO dan trunk static. Kemudian kita akan menetapkan VLAN 99 sebagai native VLAN serta memastikan semua switch itu menggunakan native VLAN yang sama untuk mencegah VLAN mismatch dan memeriksa konektivitas antar host dalam VLAN yang sama setelah konfigurasi DTP selesai. Nah, kegunaan konfigurasi DTP dan trunking itu memiliki manfaat besar dalam pengelolaan jaringan. Di antaranya itu mempermudah administrasi VLAN antar switch, kemudian meningkatkan efisiensi komunikasi VLAN, lalu menghindari kesalahan konfigurasi VLAN, kemudian yang keempat meningkatkan fleksibilitas jaringan. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan pemberian nama pada VLAN ya. Nih, create additional VLANs on switch 2 and switch 3. Kita lakukan di switch 1 dulu. Kita upload di switch 1, kita config lalu VLAN 10, namanya red, lalu kita masuk ke VLAN selanjutnya yaitu VLAN 20 dengan name blue ya, VLAN 10 red, VLAN 20 blue, lalu VLAN 30 yaitu dengan nama yellow. Nah, setelah itu kita masuk ke interface, exit dulu, kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1. Kemudian kita akan memberikan switch mode access. Sini interface untuk switch satunya dulu ya. Switch 1 interface Giga Ethernet 0/1. Kemudian kita berikan switch port mode dynamic desirable. Nah, setelah sudah kita masuk ke switch port trunk native
VLAN 99. Setelah sudah masuk ke interface Giga Ethernet 0 size 2, masuk lagi untuk switch port mode trunk nya. Switch port nggak ada. Switch port mode trunk. Setelah switch mode trunk, kita switch port trunk native VLAN 999. Lalu switch port non get. Nah, di sini bisa kita Nah, setelah itu kita masuk ke switch 2 ya. Switch 2. Nah, pada switch 2 kita init config-t, lalu berikan nama yang sama, VLAN 10 berapa, namanya VLAN 10 tadi red, kemudian VLAN 20 dia blue. Ini VLAN 20 itu namanya blue. Lalu VLAN 30 namanya yellow. Kemudian exit interface range ya, interface range fast ethernet 0 size 1 sampai 8. Switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Lalu masuk lagi untuk interface range fast ethernet 9 sampai 16. Interface range 0 fast ethernet 09 sampai 16. Kemudian switch port not access, lalu switch port access VLAN 20. Lalu interface range interface range ini switch port access VLAN 20. Interface orange fast ethernet 0 17 sampai 24. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30. Setelah masuk ke VLAN 30, kita interface Giga Ethernet 0 size 1, lalu switch port mode dynamic
switchport trunk native VLAN setelah itu kita masuk ke switch 3. Lakukan hal yang sama, kita beri nama untuk VLAN-nya. Kemudian VLAN-nya apa? VLAN 10, name-nya red. Kemudian VLAN 20, name-nya blue. Kemudian kita ulang lagi, coba VLAN 20, name blue. Kemudian VLAN 30 dengan name yellow. Kemudian setelah itu kita exit, masuk ke interface, range fast ethernet 0, 1 sampai 8. Ini ya, kita lakukan nih sama VLAN to port testing assessment the table of. Kemudian kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Interface range fast ethernet 0 sampai 9 sampai 16. Kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20 ya. Lalu masuk lagi ke interface fast ethernet 17 sampai 24. Setelah itu switch port mode access, lalu switch port VLAN access VLAN 30. Kemudian masuk ke interface Giga Ethernet 0/2. Nah, di sini kita pilih switch port trunk native VLAN 999. Switch port mode trunk, lalu switch port jadi itu tadi ya gimana lab ini tuh dijalankan. Jadi untuk verif konektivitasnya kita tuh akan mencoba ping PC1 ke PC2, apakah dia itu berjalan atau tidak gitu. Kita coba ping PC1 ke PC6 menggunakan perintah nih, ping PC6 ya, PC6 191.16.10.2 ping 192.168.10.2. Nah, di sini reply artinya dia dapat berjalan gitu. Berarti konfigurasi tadi sudah berhasil. Nah, sekarang ping PC2 from PC2 ping PC5. Dari PC2 ya. Dari PC2 kita ping PC5.
C5 IP-nya 192.2 ping. Nah, replay ya, artinya dia dapat berjalan. Sekarang kita coba ping PC3 ke PC4. PC4 IP-nya 192.130. Nah, dia dapat reply, berarti ini dapat VLAN ini tuh VLAN 10, 20, 30 itu saling berkomunikasi antar switch. Nah, yang dimana terang itu berjalan stabil tanpa mismatch, dan DTP-nya itu berhasil digunakan untuk membentuk terang otomatis di antara switch 1, switch 2, dan terang manual di antara switch 1 dan switch 3 gitu. Jadi kesimpulan pada hasil percobaan kali ini disimpulkan bahwa DTP itu berfungsi untuk mengisolasikan pembentukan terang secara otomatis antar switch Cisco. Jadi port mode dynamic desirable akan aktif mencoba membentuk terang, kemudian port dengan dynamic auto akan menunggu permintaan terang dari lawan. Jika salah satu port berada dalam mode desirable dan lawannya auto, maka terang akan terbentuk secara otomatis gitu. Namun, terang tidak akan terbentuk jika kedua port sama-sama auto. Selain itu, VLAN 99 sebagai native VLAN harus disamakan pada semua switch untuk mencegah pesan native VLAN mismatch. Setelah itu, semua konfigurasi disesuaikan. Kemudian konektivitas antar host dalam VLAN yang sama berhasil membuktikan bahwa konfigurasi DTP dan terang berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Jadi menurut saya itu tadi sedikit penjelasan saya pada lab 3.5.5 tentang konfigur DTP, yang dimana di sini kompleksnya sudah 100%. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.